Injil menulis hal-hal yang berbeda dengan 4 Injil. Sekarang saya mau bicarakan tentang perbedaannya. Ya. Di dalam Injil Maria Magdalena ini ditulis setelah 100. Jadi waktu itu Paulus sudah mati, Yohanes mungkin sudah mati, dan itu Petrus sudah mati, dan ada orang pakai nama Magdalena untuk tulis Injil. Apakah yang menulis itu adalah Maria Magdalena? Pasti bukan. Ada orang yang Gnostik, dan Gnostik percaya manusia dibagi 3 jenis. Jenis pertama disebut adalah orang Sarkikoi. Jenis kedua disebut orang Saikikoi. Jenis ketiga disebut orang Pneumatikoi. Sarkikoi orang milik kedagingan. Saikikoi orang milik jiwawi. Pneumatikoi orang rohani. Nah, mereka mengatakan tingkatan yang tertinggi itu tingkatan pneumatikoi. Siapa mereka? Bukan orang Kristen, orang Gnostik. Jadi kalau Gnostik tidak mengaku dia orang Kristen, lalu Gnostik menulis buku, dia pakai nama orang Kristen hanya untuk menipu dan untuk merubah iman orang Kristen supaya mengikuti mereka. Nah, ini satu tipuan semenjak abad pertama akhir. Maka Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes pasal 4, jangan percaya segala roh yang tidak menerima Kristus datang melalui daging, itu roh si jajal. 1 Yohanes pasal 4. Nanti di dalam khotbah saya setiap minggu sudah mau masuk ke pasal 4. Mengapa Yohanes itu diberikan umur lebih panjang dari lain antara rasul? Karena dia harus menghadapi peperangan ini. Maka Tuhan mempersiapkan hati dia, dan tajamnya dia punya tulisan itu ada menghadapi Gnostisisme. Dan di dalam 5 Injil yang saya sebut itu, engkau melihat orang-orang Gnostik, mereka benar-benar mempertajam pikiran mereka. Mereka mengatakan orang Gnostik adalah Pneumatikoi, yaitu jenis tertinggi. Orang Kristen adalah orang Saikikoi, ada jenis tengah. Dan orang Yahudi, orang Sarkikoi pasti binasa. Ya. Gnostik mengatakan yang pasti selamat itu orang Gnostik. Sedangkan orang Kristen sebagian lah, separuh-paruh. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Kalau orang Kristen mengerti Gnostik, dia masuk surga. Kalau orang Kristen tidak mengerti Gnostik, dia masuk neraka. Orang Kristen masih percaya Yesus mati, bangkit, inkarnasi, itu adalah orang Saikikoi. Tapi mengerti orang-orang Pneumatikoi mengenai Gnostisisme, mereka diselamatkan. Lalu yang disebut Pneumatikoi itu orang apa? Adalah orang yang mendapatkan wahyu baru, yang mendapatkan rahasia khusus, yang semacam gnosis, semacam pengetahuan rohani yang misterius, yang langsung turun dari Tuhan kepada dia. Nah, ini sekarang karismatik, banyak pendeta yang berani mengatakan saya diwahyukan oleh Tuhan. Pasal mereka mempunyai jiwa sama. Tetapi orang tidak lihat, cuma gereja kalau ada karismatik bisa maju, berarti Roh Kudus bekerja. Saudara tidak tahu bagaimana jahatnya setan menipu gereja. Dan kita terulang terus dalam sejarah. Nah, sekarang si Dan Brown memakai cara yang sama, mengembalikan Gnostik, mengatakan yang asli itu adalah Injil-Injil ini. Di dalam Injil Filipus ada kalimat-kalimat seperti ini, dengar baik-baik ya. Dan kalimat ini pada tempat-tempat yang paling penting semua rusak, jadi tidak bisa dibaca. Yesus cinta, lebih cinta, maka sering ininya. Lalu ditambah sama tempelan. Yesus cinta Maria Magdalena, lebih cinta dari semua rasul, maka dia selalu mencium bibirnya. Tempat-tempat yang sudah ada jelas, dia bisa tambah-tambah sendiri. Makanya Yesus mempercayai gereja karena Maria Magdalena. Tetapi Petrus tidak senang. Maka satu kali di dalam sesuatu perdebatan antar rasul, di mana Maria Magdalena ada di situ, Maria Magdalena mengatakan, Yesus Tuhan kita telah mewahyukan sesuatu kepada saya yang kau tidak tahu. Wah, langsung Petrus marah. Kalau begini, masa Tuhan membelakangi kita?
kasih tahu wahyu baru kepada si perempuan ini. Kalau gini kan kita mesti taat sama perempuan. Itu kalimat menjadi sesuatu kemarahan reaksi dari Petrus yang tidak setuju sama Maria. Karena kalau begini dia mencintai dia lebih dari cinta kita. Saudara perhatikan, itu cinta, istilah itu di dalam bahasa Greek tidak sembarangan. Sehingga kalau cium pun sebenarnya waktu itu adalah sesuatu kebiasaan daripada orang-orang di daerah itu. Paulus mengatakan kamu saling mencium harus suci. Jadi sekarang kalau kita ketemu orang jabat tangan, bukan? Jabat tangan. Ini kebudayaan barat. Kebudayaan Timur Tengah, tidak ada yang jabat tangan, adalah cium pipi, cium. Itu cium adalah satu adat pertemuan. Nah sekarang dipakai oleh Dan Brown, ditambah dengan cium bibirnya. Yesus sering cium bibirnya Maria Magdalena, maka itu istrinya. Loh, dari cium bibirnya ditambah menjadi, lalu ada anak kandungan di dalam rahimnya dia. Ini kurang ajar sekali loh. Sehingga dia mengatakan kalimat-kalimat itu menandakan Magdalena itu adalah partner of Yesus. Nah dia mengatakan itu istilah menurut arti waktu itu adalah nyonya. Saudara-saudara, mungkinkah Yesus diam-diam, curi-curi menikah dan undang engkau dan saya? Siapa dia? Dia anak terang atau anak gelap? Kalau Petrus ada nyonya semua tahu. Yesus ada nyonya waktu itu tidak ada orang tahu. Setelah 2000 tahun kemudian Dan Brown yang tahu. Jadi Yesus cuma kirim undangan kepada Dan Brown. Lalu dia yang kasih tahu kita semua kalau dia tahu Yesus hanya nyonya. Lihat ini V adanya. Kalau yang digambar di sebelah Yesus yang begini, itu memang tidak ada jenggot. Tapi jangan lupa beberapa pelukis zaman Renaissance melukis Yohanes yang paling muda. Semua tidak ada jenggot. Sehingga Da Vinci tidak terkecuali. Tapi kalau memaksakan itulah Maria Magdalena, maka Da Vinci bisa dikejar oleh orang. Lu gambar 11 murid, semua laki-laki tambah 1 cewek Maria. Mana Yohanesnya? Dia nggak bisa jawab kan? Itu adalah hal yang mustahil, tak mungkin. Dan Da Vinci memang bukan anggota secret daripada Zion Priory. Itu semua bikinlah orang lain, bikinlah orang seperti pelantat yang tidak bertanggung jawab. Karena itu semua adalah pemalsuan dokumen yang sebenarnya bohong. Saudara-saudara, dan di dalam Injil Filipus jawablah Lewi kepada Petrus, Simon, jangan emosi dong. Kenapa marah-marah? Tuhan kan Tuhan. Tuhan kan berhak. Kalau dia mau mewahyukan sesuatu kepada seorang perempuan, sehingga kita semua mesti taat kepada dia, apakah Tuhan tidak berhak? Maka Petrus tidak bisa jawab. Nah ini Injil Filipus. Injil Filipus ditulis oleh Filipus, tidak oleh seorang lain Gnostik yang memalsukan nama Filipus, lalu berkorek-korek, merubah-rubah, akan mempengaruhi orang Kristen. Saudara-saudara, saya percaya itu hal semua tidak ada. Dan di dalam Injil Thomas mengatakan Yesus pada waktu masih kecil main-main di kampungnya dengan anak-anak yang lain banyak. Waktu mereka main-main itu hujan, lalu tanahnya itu kotor, dan itu ada sungai kecil yang keruh sekali. Begitu Yesus bilang, ikut saya. Waktu lewat tanah itu, langsung air itu menjadi bening semua. Sudah bening semua, mereka bilang, wah ini anak luar biasa. Terus mereka taat sama dia. Sudah taat sama dia, Yesus langsung ambil 12 itu gumpal tanah, bikin menjadi merpati. Sudah bikin menjadi merpati, terus 12 tanah itu menjadi merpati. Lalu seorang tua lewat, hei, kenapa engkau melanggar hari Sabat? Tahu tidak ini hari Sabat? Tidak boleh pakai untuk bekerja apapun. Engkau berani bikin 12 merpati di situ. Anak kecil Yesus tidak jawab. Lalu Yesus mengatakan, hey, fly, terbanglah, pergilah. Selama kau hidup, jangan lupakan aku. Maka itu tanah semua jadi burung terbang. Jadi ini adalah katanya Injil-Injil 5 tadi yang menulis begini.
Nah saudara-saudara, ini semua adalah orang-orang pada abad-abad Gnostik punya tulisan banyak. Nah Gnostik punya tulisan akhirnya sesudah Konstantin. Karena ajaran berbeda sekali dengan ajaran Kristen selama 300 tahun lebih. Maka tahun 313 itu diperintahkan habiskan. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau buang, tidak mau bakar. Simpan sebagian, taruh di gua, taruh di tempat-tempat yang rahasia. Akhirnya baru tahun 1945 ditemukan 5 Injil beserta 45 bagian yang lain di dalam 52 gulung yang di desa Nag Hammadi di Mesir. Nah ini ceritanya. Saudara-saudara sekalian, tetapi itu semua bukan Injil. Karena itu bukan zamannya Yesus ditulisnya. Bukan Rasul Yesus yang menulisnya. Adalah yang setelah 100 tahun. Ada yang 150 tahun. Ada yang 200 atau 250 tahun kemudian baru tulis. Kalau sekarang saya tulis Soekarno pernah pergi ke mana-mana. Ketemu siapa dan siapa. Saya tulis itu. Saya belum pernah ketemu Soekarno. Apalagi kalau Soekarno sudah mati 300 tahun. Baru orang tulis macam-macam. Itu bisa dipercaya atau tidak? Maka Alkitab memberitahu kabar kita. Yang disebut Rasul paling sedikit pernah berjumpa dengan Yesus. Dan dipanggil sendiri oleh Yesus. Dan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah, ini semua adalah prinsip dari Alkitab. Sehingga Paulus menulis 1 Korintus mengatakan. Tuhan kita setelah dia bangkit menyatakan diri pertama kepada Sifas, lalu kepada murid-murid yang lain, akhirnya kepada 500 orang, dan diantaranya lebih dari separuh yang masih hidup sekarang. Dengan demikian kesaksian mata pada generasi yang pertama itu yang menjadi dasar iman kepercayaan orang. Sedangkan yang disebut Nag Hammadi itu tahun 1945. 2 tahun kemudian 1946 akhir dan 1947 dan permulaan 48 ditemukan lagi banyak, tapi bukan di Mesir, di gua-gua Qumran oleh orang yang namanya Essenes. Itu namanya Dead Sea Scroll. Gulung-gulung kitab kuno di Laut Maut. Dan pada waktu Dan Brown menulis Da Vinci Code, dia salah lagi. Dia mengatakan ada Injil yang ada di dalam Qumran, di dalam Dead Sea Scroll. Satu pun tidak ada. Di dalam Dead Sea Scroll semua buku perjanjian lama. Tidak ada Injil. Jadi Dan Brown terlalu ngawur, terlalu sembrono, terlalu berani, terlalu bersifat merusak dengan dasar tidak percaya Allah, tidak percaya wahyu, tidak percaya kebaikan gereja, tidak percaya kebenaran. Taunya seluruh dunia ikut dia. Tetapi kenapa bukunya bisa laku? Karena banyak pembeli baca novel, tidak peduli terjadinya sungguh atau tidak. Tapi orang Kristen tidak bisa. Yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Kalau tidak demikian, engkau dari si jahat. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen harus kembali beriman hanya berdasarkan kepada fakta sejarah melalui inkarnasi Allah di dunia. Bukan berdasar iman di dalam hal-hal fiktif yang dibayangkan oleh manusia yang berusaha mengganti dan merusak hal yang benar itu saja. Saudara-saudara, jadi sekarang kita sudah jelas sekali semua yang ditulis baik mengenai seni, mengenai arsitektur, banyak salahnya. Waktu dia bicara tentang Saint Sulpice, satu gereja di Paris. 3 tahun yang lalu saya khotbah di Paris. Hotel saya persis seberangnya Saint Sulpice. Saya masuk gereja itu, ukur dengan kaki saya. Ternyata Dan Brown salah lagi. Dan Brown mengatakan ada satu obelisk dalam Saint Sulpice itu adalah obelisk yang diambil dari Mesir. Salah. Itu obelisk dibikin di Paris abad ke-18.
Adakah oblis yang diambil dari Mesir? Ada. Di Mesir lebih ribuan oblis, 300 lebih diangkat ke Eropa. Yang paling besar diangkat dengan satu kapal yang besar sekali dari Iskandar. Menyeberang Laut Tengah sampai di Roma. Didirikan di alun-alun Vatikan sekarang. Kalau saudara pergi ke Vatikan Roma, di tengah-tengah lapangan besar yang oval itu ada tengah-tengahnya sebuah oblis. Atasnya seperti piramid. Itu adalah tempat orang Mesir menyembah dewa matahari. Tetapi diambil oleh Vatikan, taruh di situ, menyatakan sebenarnya dunia sudah ditaklukkan oleh Kristus. Kristus mengalahkan segala sesuatu. Tetapi di Saint Sulpice itu ada satu oblis, itu bukan dari Mesir. Si Dan Brown ngawur sekali, saudara-saudara. Dan di situ ada satu panah, atasnya N, bawahnya S. Dia memberikan tafsiran salah lagi. Dan itu dikatakan ada panah menuju kepada tempatnya Holy Grail. Dan di situ ada satu batu dikeluarkan, dalamnya itu adalah sesuatu, itu adalah satu tanda geografika. Sebelum Greenwich itu ada. Maka waktu itu seluruh dunia bukan pakai Greenwich. Greenwich Mean Time, GMT, itu di timurnya London. Greenwich. Tetapi sebelum Greenwich menjadi tempat untuk mengukur seluruh arah geografi di dunia, itu di Paris pakai itu. Dia salah lagi. Jadi saudara-saudara, buku itu kesalahannya masih bisa ditemukan dan diceritanya banyak sekali. Tetapi kalau saudara mau telan aja, apa aja diterima, lalu menghina Tuhan, menghina Alkitab, terserah. Tapi yang rugi kamu. Karena Tuhan sudah menyatakan kebenaran di dalam Alkitab. Tuhan sudah kirim Kristus menjadi juru selamat. Dan Tuhan sudah memberikan kesempatan engkau mendengar ceramah ini. Sisa waktu belajar baik-baik. Menjadi orang Kristen yang berdiri tegak dan tidak sembarang ditipu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ceramah saya sampai di sini dulu. Dan saudara-saudara, engkau tetapkan di dalam hatimu, engkau menjadi orang Kristen sebagaimana. Mari kita berdoa. Berilah jawaban kepada kami. Berkati kami. Waktu yang lampau kami sudah menerima berkat-Mu. Sekarang kami serahkan jam selanjutnya. Pimpin hamba-Mu yang hina ini. Arahkanlah umat-Mu kembali kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apakah pandangan bahwa Da Vinci menggambarkan Yohanes seperti wanita? Terkuat karena Yohanes adalah seorang homo. Yohanes seorang homo, kurang ajar kamu. Kalau engkau bilang Da Vinci homo, itu memang ada kemungkinan, tapi tidak ada bukti. Akhirnya dilepaskan di pengadilan. Itu di catatan sejarah ada. Khususnya satu pria yang datang kerja sama dia. Dia bilang si setan itu. Ya. Tapi dia suka. Dan dia memang memang dia pernah diadukan itu ke pengadilan. Ya. Tetapi waktu itu saya tadi bicara, memang ada satu pemikiran Renaissance. Bagaimana menggabungkan pria wanita, keindahan dua macam jenis itu menjadi satu, menjadi puncak daripada kesenian. Jadi dari hal itu saya kira, tapi tak mungkin dia melukis itu Maria Magdalena. Itu adalah Dan Brown Coat. Manakah yang paling besar, kerusakan iman Kristen, gereja karismatik atau Katolik? Jangan cuma maki-maki Katolik karismatik. Protestan punya banyak dosanya. Ada Protestan yang pro-setan. Ada karismatik yang kayak rematik. Ada Katolik yang tidak beres. Orang Katolik kalau menemukan Injil dia diselamatkan. Seperti Martin Luther. Dia orang Katolik. Tapi menemukan Injil. Orang Protestan kalau menjual Yesus dia masuk neraka. Seperti Yudas. Orang karismatik banyak yang cinta Tuhan. Kalau dia akhirnya menemukan firman Tuhan lebih penting dari pengalaman. Di situ mulai robah.
Banyak pendeta yang paling berkuasa dulunya pernah karismatik, akhirnya kembali kepada doktrin yang benar. Tapi banyak orang yang dari keturunan doktrin yang benar sombong, akhirnya kering, tidak dipakai Tuhan. Jangan kira kalau saya kritik karismatik maka saya seperti membela reform. Tidak. Saya minta anggota gereja reform jangan mencintai gereja reform lebih dari cinta Tuhan. Itu dosa. Karena Tuhan mempunyai gereja yang kudus dan am. Kudus sifatnya am. Itu globalnya. Saya di dalam hal Dan Brown, saya sangat kasihan sama Katolik. Karena Katolik itu banyak hal yang dikerjakan baik sekali. Tapi seolah-olah dirusak oleh Dan Brown. Seperti Katolik itu adalah penipu yang terbesar, pengkelabu kebenaran dan pemimpin agama yang menipu seluruh dunia. Dan akhirnya dia membunuh semua yang tidak setuju sama dia. Itu sangat merugikan gereja Katolik. Waktu pastor Katolik main-main seks sama anak laki-laki dibongkar satu persatu. Ada satu kalimat mengatakan, di antara 400.000 pastor di Amerika, tidak lebih daripada berapa puluh pastor yang jelek. Kenapa melalui itu kita semua terus menjelekkan agama Katolik? Kita harus fair. Yang baik masih banyak. Amin. Ya. Dan banyak pastor Katolik belajarnya luar biasa. Tetapi banyak pendeta karismatik tidak belajar. Dan majelis-majelis yang tidak belajar tidak bisa bedakan. Pokoknya kalau gereja sudah banyak orang, dia katanya itu Roh Kudus. Majelis-majelis, awas kamu. Nah, kamu seharusnya memperkembangkan firman dan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya melihat kebesaran anggota, kebanyakan kolektor. Bukan itu. Dan pendeta-pendeta, awas kamu. Kamu berani berdiri mengajar orang lain. Yang kau ajarkan kalau bukan kebenaran. Hak apa yang kau berdiri hadapan orang lain? Jangan main-main. Semua yang sekolah teologi saya minta bisa tiga-tiga. Mengajar, menginjil, menggembala. Paulus tidak katakan saya teolog. Saya masuk sebagai dosen teologi. Tidak usah pergi jalan di tengah-tengah dan mengabar Injil. Paulus pergi mengabar Injil berapa susah. Paulus jalan kaki dari kota ke kota itu. Tidak tahu mau hinggap pakai payung atau tidak. Panas terik matanya. Mau beli Coca-Cola tidak ada. Itu namanya menginjili. Belajar melayani Tuhan secara beres. Bagaimana kisah tentang the Gospel of Judas? Itu lain, bukan di tema ini. Gospel Judas itu adalah Gospel Gnostik. Maka Gospel Gnostik bukan Gospel. Karena Gospel Gnostik tidak ada inti Gospel yang kita percaya. Maka Yesus pun perlu diselamatkan. Itulah Injil Yudas. Yesus bisik sama Yudas, tolong jual aku. Supaya aku bisa lepas, diselamatkan daripada tubuh yang mengikat. Itu Injil apa itu? Maka itulah sebab Yudas melaksanakan pesan Yesus. Minta menurut permintaan Yesus. Dia melakukan. Maka dia anggap Yudas justru lebih cinta Yesus daripada semua murid yang lain. Itu Injil Yudas. Sekarang akhir zamannya semua ajaran yang paling kuno, yang meleset, yang salah akan kembali menggerogoti kekristenan. Dan Yesus berkata, waktu Anak Manusia datang kembali, bisakah masih menemukan orang beriman dan bermoral? Kecuali mereka yang pegang teguh firman Tuhan. Gereja reform didirikan, gerakan reform didirikan, speak seperti ini didirikan. Bukan saya ingin ada-ada atau ingin saing. Aku mau mendirikan sekelompok orang yang betul-betul mengetahui apa namanya setia kepada kebenaran. You mau kritik saya terserah. Makin kritik besok dihukum Tuhan makin banyak. You punya urusan. Saya tidak akan kompromi di zaman ini sama siapa saja. Potong kepala silakan. Saya hamba Tuhan. Saya bukan orang tidak belajar. Saya tahu semua isu yang kau angkat, saya debat sama kamu. Jangan bilang sama semua, wah gereja itu berkembang orang banyak. Ajaran kalau salah, orang paling banyak lebih malu. Karena dia merusak lebih banyak orang. Ngerti tidak? Kenapa Yesus akhirnya naik salib sama satu Yohanes di bawah? Orang paling sedikit. Karena dia mau Kristen yang ada salib, bukan Gnostik. Dia mau Kristus yang mati, bukan Kristus mulia.
Banyak orang maunya, Tuhan Maha Kuasa, sembuhkan saya. Jadi engkau perintahkan Tuhan untuk memaksa dia jalankan apa yang kau inginkan. Dengan aku percaya, maka Tuhan harus diikat oleh keyakinanmu. Kurang ajar. Paulus berkata, cabutlah duri dari dagingmu. Tuhan bilang, enggak. Anugerahku cukup untuk kamu. Tidak usah perintah saya. Saya berikan duri itu terus di dagingmu. Terima. Yesus minta cawan disingkirkan. Akhirnya minum habis. Kamu kira karismatik itu sedang menyatakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Kenapa kalau ada satu orang disembuhkan oleh Benyamin, surat kabar tulis. Nanti orang yang sama 3 hari lagi sakit lagi, surat kabar tidak tulis. Yang fair dong. Patong suka kritik orang lain. Tidak, saya menyatakan fakta. Jangan ketawa, yang ketawa dosa lu. Pengadilan manakah yang Sony itu sekitar kapan? Loh, ini di London. Ini baru terjadi berapa minggu yang lalu. Bukan Sony yang terlibat. Sony ketakutan. Karena apa? Karena itu dari pelantar. Antara beberapa 4 orang itu ada yang sudah mati. Pelantar masih hidup. Lalu dia mengadukan ke pengadilan bahwa si Dan Brown ini adalah mengutip dia punya buku untuk menjadi dasar cerita yang disebut Da Vinci Code. Itu tidak mendapat persetujuan. Itu mencuri haknya cipta dia. Maka diajukan. Dan akhirnya dijatuhkan hukuman yang Dan Brown tidak disalahkan. Dalam Cracking Da Vinci Code, Profesor Jones mengatakan bahwa Brown merupakan salah satu pewar New Age Movement. Bagaimana menurut Patong? Pasti aja. Dia adalah seorang yang mempergunakan mistik, misterius, kode dan sebagainya, simbolisis. Ini semua adalah zaman spiritual yang disebut New Age Movement. Bukan zaman itu rasional, bukan enlightenment, bukan Aufklärung. Pasti aja. Itu buku dari itu Peter Jones, bagus sekali. Ya, ada beberapa buku yang sangat bagus. Saudara boleh membaca. Saya tidak ada waktu mengutip satu persatu bulan apa, tahun apa, nama apa. Maka tadi saya lupa itu yang dibunuh namanya Jacques, ya, Jacobus berarti. Yaitu kurator daripada Louvre. Saya tadi tidak ingat. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap buku dan film Da Vinci Code? Pertama, ketawain aja. Gendeng. Kedua, cari salahnya, kritik semua supaya muncul dia itu anjing atau kaca. Dead Sea Scroll benar atau tidak? Dead Sea Scroll lain sama Coptic Gospels. Dead Sea Scroll justru adalah setia, adalah tulisan manuskrip daripada orang-orang percaya perjanjian lama. Abad ke-19, Tübingen School dari Jerman menimbulkan liberalisme. Dan mereka akhirnya menjurus kepada satu kepercayaan. Yesaya itu ada 2 atau 3. Sebab yang menulis buku Yesaya bukan seorang nabi. Karena Yesaya 1-39 beda, lain dibanding sama 40-66. Itu sama the first Yesaya, second Yesaya. Karena second Yesaya seolah-olah seperti sudah tahu perjanjian baru. Sehingga ditulis lebih belakang atau sesudah. Tetapi Yesaya 1:9 seperti sebelum perjanjian baru. Karena nada, cara, grammarnya juga beda. Jangan lupa ya, Karl Marx menulis buku sebelum tahun 3. Lenin menulis buku. Ya, itu maafkan, Mao Zedong punya buku sama Karl Marx punya buku. The earlier Marx and the later Marx itu lain cara tulisannya. Demikian manusia. Dead Sea Scroll menemukan satu bagian dari kitab Yesaya. Justru pasal 39 sama pasal 40 di dalam satu lembar kulit. Membuktikan bukan 2 Yesaya. Orang boleh melawan Tuhan, liberal boleh ngomong. Teologi Jerman adalah teologi yang membuat rusak di dunia, khususnya
setelah liberalisme. Tetapi Jerman tetap ada banyak orang yang baik. Ada banyak orang yang tetap cinta kepada Tuhan. Tergantung siapa dia. Jadi mengapa Allah mengizinkan adanya Gnostisisme? Untuk menguji engkau setia atau tidak. Sama seperti mengapa Allah adakan setan tidak mau bunuh dia sampai sekarang ada. Supaya memberikan engkau kesempatan menang. Kalau tidak ada setan engkau menang siapa? Ayo. Kalau tidak ada setan aku menang siapa? Tidak ada. Jadi ada setan positifnya supaya kita bisa menang. Yang paling hebat pun kita kalahkan dia. Itu kesempatan untuk kita. Selalu pikir yang positif. Apakah penulis buku Da Vinci Code masih hidup saat ini? Setahu saya kemarin masih hidup. Kalau mati ini terus nanti sore malam baru kasih kabar, saya belum tahu. Kira-kira masih hidup. Kalau iya, mengapa tidak ada orang yang menuntut Dan Brown ke pengadilan? Karena kekristenan terlalu lemah dan Barat terlalu demokrasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara itu terlalu dijunjung tinggi. Ya, too much freedom for the Western civilization. Itu di dalam kekristenan. Sekarang apakah Barat itu kebudayaan Kristen? No, itu kebudayaan Barat. Maka di dalam Huntington dia punya teori the crash of the civilization. Itu Western civilization, bukan Christian civilization. Karena orang Kristen sudah membuang kekristenan. Sehingga orang seperti Bertrand Russell, seperti Nietzsche, seperti Ludwig Feuerbach. Semua itu hasil Barat. Dan tahu tidak, orang seperti Hegel, seperti Darwin, seperti Karl Marx, semua pernah sekolah teologi. Jadi mahasiswa teologi jangan sombong. Mungkin engkau jadi antikris. Akademik. Imanmu bagaimana? Iman memimpin pikiran. Dan pikiran memimpin emosi. Emosi memimpin kemauan. Kemauan memimpin punya kelakuan. Dan iman takluk kepada kebenaran. Iman bukan aku percaya. Itu self-confident. Itu bukan iman. Itu self-conviction. Iman adalah setia kepada kebenaran. Semua. Iman adalah setia kebenaran. Orang terhilang kalau pulang itu namanya bertobat. Rasio yang sudah hilang kembali itu namanya pertobatan rasio. Nah, itu namanya iman kembali kepada kebenaran. Saya ingin tanya, sejak kapan tanggal 25 Desember disepakati sebagai hari lahir Yesus? Pada hari 27, dalam 27 kita tidak pernah ditulis hari itu. Mengapa harus tanggal 25? Ya tidak usah mengapa. Kalau saudara lah setuju, ya bikin 22 Maret gitu loh. Lalu nanti bulan Maret pasang pohon Natal, silent, tidak apa-apa. Cuma orang kira kamu gila, tanggung jawab sendiri, gitu aja. Jadi, you mau pilih hari apa untuk mengingat Yesus pernah datang, silakan. Kalau engkau bilang, tidak usah, sebab Yesus kitab tidak tulis kapan dia lahir, maka saya tidak merayakan dia pernah lahir. Silakan juga. Tapi dengan demikian, seolah-olah engkau tidak percaya dia pernah lahir. Engkau jadi Gnostik. Gnostik bilang Yesus tidak pernah lahir menjadi manusia. Dia adalah anak Maria, orang biasa. Tapi pada waktu dia dibaptiskan, Kristus itu masuk ke dalam dia. Dia itu Yesus. Kristus itu masuk ke dia jadi Yesus Kristus. Tapi waktu dia disalibkan lagi, Kristusnya pergi, dia ketinggalan. My God, why hast thou forsaken me? Itu Gnostik. Karena Allah tidak mungkin jadi manusia. Yang jadi manusia tidak mungkin Allah. Maka yang kelihatan ilahi itu dikayu. Dikayu bahasa Greka berarti bayang-bayang. Maka orang yang percaya dikayu itu namanya dosetisme. Dikayu dari istilah itu. Itu Serintus. Ya. Dan orang seperti Irenaeus mengatakan Serintus, Marcion, mereka anak-anak setan. Barang siapa tidak percaya Kristus datang melalui daging, dia dari roh si jajal, termasuk Dan Brown. Itu bukan roh dari Tuhan.
Dan Brown sedang senang-senang menikmati kesuksesan. Boleh dapat uang begitu banyak daripada printing house. Bukunya laku begitu banyak. Dia sedang menerima uang dari iblis. Karena dia menjual Kristus. Dia tidak sadar. Di belakang itu ada sesuatu. Di belakang semua peperangan ada sesuatu. Saya tahu saya seumur hidup berperang. Dan saya tahu di belakang saya ada Roh Kudus mendorong saya. Dan saya berperang dengan orang-orang suka khotbah Roh Kudus. Karena mereka yang banyak khotbah Roh Kudus justru yang paling tidak mengerti doktrin Roh Kudus. Maka orang Kristen ditipu. Baru ada di Hong Kong seorang khusus dari Tiongkok Utara datang ke Hong Kong. Dengar saya khotbah, hari itu datang mendengar. Dan dia juga ikut kebaktian di lain. Dia bilang, saya mau pergi dengar khotbah pendeta Stephen Tong. Orang yang bilang, jangan pergi. Stephen Tong tak ada Roh Kudus. Stephen Tong bukan hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia suka kritik saya. Oh, kalau kritik dia ada Roh Kudus. Kalau puji dia ada Roh Kudus. Ngomong apa itu? Saudara-saudara, orang kalau dikritik itu mesti mau pikir, memang saya salah, saya mengaku. Jangan terus membela diri. Barang siapa dikritik, langsung membela diri. Tidak mungkin maju lagi. Peribahasa Tiongkok mengatakan, kalau dikritik, kalau orang mengatakan engkau salah ini, engkau lihat tidak ada. Kalau engkau tidak ada, tidak usah marah, doakan dia. Kalau ada, robalah dengan sikap rendah hati gini, engkau sendiri maju. Tidak tergantung orang lain bagaimana. Jangan terlalu peka sama kritik orang lain. Ada orang, wah sombong saya dihina. Bukan, dia lagi gigi sakit. Begitu aja. Kenapa mesti paranoid? Kalau saya pegang tanganmu, engkau, jangan pegang. Saya tahu ada borok. Betul nggak? Kalau ada borok dipegang sakit nggak? Tapi kalau tidak ada borok saya pegang, engkau rasa enak. Karena apa? Karena enak normal. Engkau dikatakan sedikit marah, memang ada borok. Sehingga engkau marah. Engkau nggak ngerti psikologi seperti ini. Kasihan sekali. Saya ingin tanya, sejak kapan ini sudah? Jadi tanggal 25 Desember dijadikan itu oleh Paus Katolik. Kenapa? Karena hari 25 Desember itu adalah harinya matahari. Jadi matahari itu disembah sujud dan itu tanggalnya 25. Tetapi orang Katolik juga sekaligus mempunyai kelahiran orang suci nama Sanctos. Setiap Sanctos ada harinya. Sehingga selama 365 hari banyak hari sudah ditempati oleh orang. Kalau begini Yesus mesti satu hari yang tidak pernah ditempati orang. Tidak ada. Dia pakai matahari. Yesus Kristus ada matahari kebenaran. Matahari keadilan. Pakai hari itu. Ya kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita merayakan hari Natal pakai balai sidang tanggal 25, kadang-kadang 23. Bukan kita mau robah-robah. Kalau waktu itu kosong ya kita pakai hari itu. Jadi tidak salah. Kalau sudah bilang, nah, saya mau tanggal 2 Februari, silakan. Pasang salju, bunga Natal, tidak apa-apa. Di manakah ayat Alkitab yang mengatakan kebenaran tentang Yesus yang sesungguhnya? Di manakah ayat Alkitab yang menyatakan kebenaran tentang Yesus yang sesungguhnya? Itu seluruh kitab suci tentang Yesus yang semua yang sesungguhnya. Mama apa lagi kamu? Ini pertanyaan seperti anak kecil, lain kali tidak usah ikut seminar saya. Bagaimana pendapat Bapak dengan feminisme? Freemason, one world, establishment, satu dunia, satu pemerintahan. Itu ide yang tak pernah akan wujud sampai Yesus datang kembali. Nah percaya, coba tunggu. Kapan ada dunia bisa satu pemerintahan selesai? Sejak PBB didirikan sampai sekarang, apa hasilnya? PBB telah memperdamaikan seluruh dunia, omong kosong. Sebelum PBB itu namanya The League of the Nation. And the League of the Nation berdasarkan satu disertasi. Dari siapa? Immanuel Kant. Seorang dari
Königsberg. Sekarang daerahnya di Rusia. Dulu di Jerman, Prusia. Immanuel kan tulis satu makalah yang berjudul Toward Eternal Peace. Menuju kepada perdamaian yang kekal. Itu menjadi dasar PBB sampai sekarang. Tetapi dunia tak pernah sungguh-sungguh bisa menjadi dunia bersatu di bawah satu pemerintahan. Kecuali Yesus Kristus datang kali. Apa saran jatah buat orang Kristen yang ingin membaca buku ini dan menonton filmnya? Sebaiknya kita tegas berkata tidak atau ada jawaban. Kalau tidak, ya itu menolak. Ya baik juga lah. Dari uang tidak diambil oleh Dan Brown. Ya. Tetapi akhirnya juga tidak tahu apa yang dingomongi. Salahnya juga tidak tahu. Jadi saya usul beli satu, giliran baca semua. Jadi kita semua tahu tapi dia untungnya sedikit toh. Itu cara baik. Lalu satu yang baca bikin seminar seperti ini, semua dengar, semua dapat kesalahan dia di mana. Itu cara terbaik. I am doing something impossible, make it possible, and get the most from the least. Saya berusaha bagaimana pakai waktu sesedikit mungkin mencapai orang sebanyak mungkin. Bagaimana memakai uang sedikit mencapai hasil sebesar mungkin. Bagaimana memakai tenaga sesedikit mungkin untuk mencapai berhasil besar. Itu saya namanya squeeze. Squeeze my time, squeeze my money, squeeze my talent, squeeze my possibility. Tetapi masih kurang. Maka hari ini selain Jakarta juga ada di kota-kota lain, di Surabaya, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Beijing, di Shanghai. Sekaligus ditayangkan. Jadi sekarang kamu dengar saya, orang di Beijing juga dengar saya. Supaya mereka boleh dapat berkat. Tapi semua itu perlu uang, ongkos, dan tenaga yang banyak. Pak Tong, saya tidak terlalu tahu tentang Yesus menikah dengan Maria. Yang tahu saya tahu memang tidak ada. Jadi kamu tadi dengar itu kupingnya buka tak? Hah? Dari tadi dengar sekarang masih tanya ginian. Dulu sekolah di mana kamu? Penjelasan Bapak sangat mengesankan kami sehingga kami bisa mengetahui kebenaran. Tapi alangkah indahnya dan lebih sempurna gila statement Pak Tong ini yang Dan Brown itu dikonfirmasikan oleh ahli-ahli yang independen. Maksudmu apa? Semua